Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, dan kita masih membahas tentang bagaimana memahami tentang rukun iman berkaitan dengan ilmu huruf dan berkaitan dengan diri. Artinya di dalam memahami baik itu yang dikatakan Allah, bagaimana kita memahami Allah itu pada diri, kemudian dalam mengimani kitab-kitabnya, bagaimana kita memahami daripada malaikat-malaikat itu pada diri. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengimani kitab-kitabnya. Nah, di sini ketika kita memahami tentang kitab-kitab, maka kita akan lebih membongkar kepada rahasia pada diri kita. Adapun selama ini mungkin kita hanya memahami kitab-kitab adalah kitab-kitab yang sering kita pegang atau sering kita baca, yaitu pada Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang kita ketahui ada banyak. Yang pasti ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Berdasarkan An-Nisa, yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Jadi Al-Quran yang berangkat. Lalu bagaimana kita memahami ayat ini? Dari beberapa tafsir, penjelasan-penjelasan, dia termasuk dari Ibnu Arabi, banyak di situ mengungkapkan bagaimana tentang memahami kitab-kitabnya, yang beliau membaginya ada 2. Beliau memahami kitab-kitab itu dengan tafsir, kemudian memahami dengan batin. Batin ini artinya yang disebut dengan hurufnya. Artinya memahami Al-Quran itu atau kitab itu dengan ayat dan huruf. Kemudian dijelaskan lagi di sini bahwasanya Allah itu menurunkan kitab dari 4 kitab. Yang pertama yaitu Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Ini berisi tentang hukum dan syariat. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ini berisi tentang doa, zikir-zikir, dan pujian-pujian. Hukumnya Daud mengikuti ajaran daripada Nabi Musa. Kemudian diturunkan lagi yaitu Injil, diturunkan kepada Nabi Isa.
Ini merupakan petunjuk yang diajarkan atau pengajaran bagi Bani Israel yang disebut dengan Nasrani, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Maidah ayat 46, kami meneruskan jejak mereka para Nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa yang disebut kitab suci tadi yang sebelumnya, yaitu Taurat. Artinya Isa atau Nabi Isa itu diutus untuk membenarkan apa yang sudah ada dalam sebut kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya. Nah, ini disebutkan dari situ. Maka rangkaian dari Taurat, Zabur, kemudian Injil. Maka diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakannya. Maka wajib bagi kita mengimani daripada 4 kitab ini. Lalu bagaimana caranya? Yang kita cari ini kan cara mengimani itu. Apakah mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran kepada bentuk kitabnya, akhirnya kepada mushaf. Nah, untuk ini maka kita akan menjelaskan dulu dari segi penamaan, yaitu kita akan menjelaskan dari penamaan 4 kitab, dari Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Kita langsung ke papan tulis. Kitabnya Alkitab ya. Alkitab. Tapi bisa menggunakan huruf kaf biasa. Kita menggunakan huruf biasa. Jadi ada yang pertama yaitu Taurat. Kemudian Zabur. Kemudian Injil. Injil. Kemudian Al-Quran. Ada 4 kitab. Sini diturunkan kepada Muhammad. Injil kepada Isa. Zabur kepada Nabi Musa. Daud. Kemudian inilah yang disebut dengan Musa. Nah, jadi ada 4 kitab. Kita sebelumnya sudah bahas dari 4 malaikat, ya, Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Ternyata Allah pun menurunkan ada 4 kitab.
di dasar. Bagaimana kita mengimani kepada kitab-kitabnya. Kira-kira dari ketika ini terbentuk dengan 4 kitab, pemikiran kita sudah mengarah kepada cerita yang awal. Taurat ini berisikan tentang hukum dan syariat atau petunjuk. Nah, kayak apa kita ini akan membahas kepada ilmu diri. Nah, kita turunkan lagi ke bawah. Taurat. Berarti kita akan mencari huruf. Nah, di dalam huruf ini kita insya Allah, karena kita ini sudah ada rumus. Rumus apa? Rumus tentang bagaimana awal-awal kejadian diri kita. Makanya berisi tentang hukum dan syariat. Nah, sekarang kita baca. Kenapa disebut dengan Taurat? Dan ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita tahu sejarah Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa ingin melihat Tuhan, yang disebut dengan cerita Bukit Tursi, yang beliau pingsan ketika melihat cahaya. Nah, disinilah kita bisa menelaah kembali urutan ilmu huruf. Kenapa disebut Alkitab dulu ya, sebelum sampai bernama Taurat? Sebelumnya disebut dengan Alkitab. Maka kita ambil kitabnya. Kau, ta, dan ba. Ya. Disebut kitab berarti kalau disebut dengan catatan, ya, catatan tentang apa? Alif lam ini sudah kalimat ma'rifah, ini menceritakan tentang peniadaan. Nah, bernamanya Taurat ya, supaya kita tuh tahu, seperti kita menerangkan, menjelaskan tentang Jibril, Mikail, Israfil, dan Ijrail. Adalah kita lagi membayangkan sosok Jibril, membayangkan sosok Mikail, membayangkan sosok Israfil dan Ijrail, kan ada lagi sudah. Itu marahnya batin kita sudah menembus. Kemudian lalu disebutkan 4 kitab. Lalulah kita ketika disebutkan Taurat ke Musa, disebutkan Zabur ke Daud, disebutkan Injil ke Isa, disebutkan Al-Quran kepada Muhammad. Akhirnya bila ini kitab Al-Quran ya, membayangkan tuh ke Musa jadinya. Nah, itu bagaimana kita beriman dan kita sangat berani dan sangat lantang mengamalkan kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Mungkin diri kita fanakan, kita lupakan, tapi sosok-sosok mereka masih ada. Karena ad-din, agama adalah diri kita, dan semuanya bersangkut paut, tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Kalau masih ada sosok, bagaimana? Sementara Al-Quran menyempurnakan daripada yang 3. Ya, sekarang kita ambil. Belum kita arti Musanya, arti Tauratnya, belum. Kita ke kitab dulu. Ya, awal-awal terjadinya huruf kaf itu berarti ada suatu peristiwa perjalanan sebelum adanya kitab. Sebelum disebut kitab, berarti sebelumnya ada kisah.
ada kisah dahulu. Nah, itulah begitu kisah ini sudah berjalan, kisah ini sudah berlalu, barulah disebut kitab. Artinya sebelum adanya diri kita ada cerita. Maka Alkitab yang disebut dengan kitab-kitabku kata Tuhan, ya, cerita-ceritamu, catatan dirimu, sebelum adanya catatan dirimu ada kisah dahulu di balik itu. Inilah lalulah Alkitab. Yang pertama, sebelum ada catatan, ingat urutan-urutan penciptaan, ya, daripada nur barulah yang kita tahu kemarin aras, air dan kolam yang disebut dengan huruf. Artinya menjelaskan sebelum disebut kitab, ini kisahnya. Itu kisahnya dahulu. Sebelum disebut kitab. Begitu sampai terjadinya selesai, itulah baru disebut dengan Alkitab. Ternyata Alkitab ya diri kita sih kok nggak. Alkitab itu artinya kisah diri kita dari awal sampai binasa, sampai kembali. Itu disebut dengan Alkitab. Jadi kalau kita rampungkan, terjadinya diri kita itu, ya, terjadinya diri kita itu diawali daripada cerita peniupan roh yang disebut dengan nur. Di dalam nur itu ada Nabi, ada Ahmad. Itu kisahnya. Setelah itu barulah ada penciptaan aras, air dan huruf. Namun di tiga itu yang kita perlu ingat, memang terjadi tiga perbedaan. Ada yang kolam dahulu, kemudian aras, kemudian air. Kemudian ada lagi yang berpendapat sesuai urutannya aras, kolam dan air. Jadi ada tiga pendapat. Namun yang tiga itu satu kesatuan. Itu satu kesatuan. Nah, selesai proses daripada yang tiga, karena kita sudah memahami kisah yang tiga itu, barulah penyebutan kepada yang tampak itu dengan Alkitab. Maka Alkitab itu ringkasan atau catatan awal kehidupan hingga akhir kehidupan, disebut dengan Alkitab. Maka setiap diri itu disebut kitab. Dalam berperilaku, dalam kehidupannya itu disebut kitab. Makanya Iqra kitabaka, bacalah kitabmu sendiri, bacalah dirimu sendiri. Diartikan dengan catatan. Nah, kita pahami lagi. Rangkaian terjadinya penyebutan atau penamaan Alkitab, yaitu terjadi sebuah rangkaian bibit proses. Ya, begitu huruf kalam diulah, maka Allah menciptakan alam semesta, ya, jin dan malaikat, barulah insan atau manusia. Nah, kejadian itu dibukukan dan itu rampung, lalulah bernama Alkitab. Berarti yang disebut dengan Alkitab sama dengan diri. Kita nih ya Quran sebijian, ya. Quran seikuman, kita nih ya Quran hidup-hidup aja. Berarti kalau kita nih mengakui Quran hidup-hidup, berarti catatan dari awal sampai akhir
ada bisa keluar daripada catatan. Itu kita. Oh, tercatatlah bagaimana awal-awal kejadian diri kita sampai proses penciptaan diri kita. Contoh, ketika roh dihembuskan, ana antallah, bercahayalah, yang disebut dengan nur, ya kan? Kemudian bergelarlah nur itu sebagai nabi. Kemudian nabi itulah bernama sebagai Ahmad. Itu jadinya. Ketika sudah bernama Ahmad, karena yang bernama Ahmad ini ia menyaksikan asal dan muasal dirinya tadi. Berarti ia tidak kafir. Nah, sampai di situ kisahnya berarti. Artinya setiap roh itu, kalau kita turunkan, setiap jiwa itu ia tahu asal dan akan kembalinya kemana. Jadinya. Ketika tidak mengenali, maka ab ini berfungsi sebagai atau sebutan dengan kafir, ingkar, mungkar. Nah, kemudian taknya apa? Bahwa taknya ini merupakan suatu keterikatan. Catatan atau diri kita itu terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan proses sebelum ada diri kita. Kalimat yang kita ucapkan, gerak-gerik yang kita lakukan, baik mendengar maupun melihat, bergerak, itu tidak bisa dibuat sendiri atau tidak berdiri sendiri. Artinya ada yang menggerakkan, ada yang melihatkan, ada yang memperdengarkan. Nah, tak ngarannya. Maka bila ini ada keakuan, ya, berarti ada ketidaksadaran. Karena kita berbuat, ini kita nggak berdiri di sini. Biar dudukan saudara. Kalau kita munculkan lah, kenapa aku berdiri di sini? Kenapa duduk di sini? Apakah berdiri di sini ceritanya ada sebelumnya? Apakah duduk di sini ada cerita sebelumnya? Bagaimana tindakan kita semuanya? Adakah yang bisa kita perbuat kemudian ternyata kan ada? Tahu tak? Jadinya berarti kita menyadari. Begitu kita menyadari, berarti di dalam tindakan kita itu kita selalu menyaksikan diri kita. Ketika kita menyaksikan diri kita, leburlah diri kita pada dalam diri. Ternyata diri kita inilah yang disebut dengan kita. Disebut dengan kita. Itu maksudnya. Maka selesailah diri, dibentuklah diri. Ya kan? Begitu selesai dibentuk diri, dihidupkanlah, ya, dihidupkanlah diri tadi dengan roh atau dengan nur, dihidupkan. Ketika dihidupkan dengan roh atau dengan nur. Nah, ingat kita, makanya urutan ini, kitab-kitab ini setelah malaikat-malaikat. Sebagaimana ketika roh dimasukkan dan berpusat pada hati dan jantung, ia akan menghidupkan fungsi daripada otak. Fungsi otak itulah bernama Jibril. Disebut dengan Jibril. Nah, sekarang ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, bahkan tubuh itu sendiri. Bahkan tubuh itu sendiri, artinya ini tubuh kita, kulit, daging, tulang dan sebagainya, adakah yang tidak berasal daripada roh? Kemudian perilaku fisik kita ini, zahir kita, adakah yang di luar daripada perbuatan roh apa? Itu karena artinya setiap diri kita ini akhirnya disebut dengan hukum. Makanya agama itu susunan
Hukum agama itu diri, susunan diri. Nah di sini lalulah bernama Taurat dahulu. Jadi Taurat ini hukum dan syariat. Jadi hukum dan syariat. Setiap diri itu terikat dengan hukum dan syariat. Syariatnya artinya perbuatan. Setiap diri itu wajib melakukan perbuatan atau hidup. Mata melihat syariatnya kan? Tuh, mata melihat syariat. Telinga mendengar syariat. Kemudian sanksinya ketika mata melihat, nah, mata ada huruf tak, kada kembali ke asal. Tak akui mata melihat, sanksinya nih hukumnya. Artinya setiap jiwa, setiap kalau kita sebut dalam bahasa diri, mata, telinga dan sebagainya akan dimintai hisabnya, pertanggungjawaban. Artinya ada sanksi hukum. Ada sanksi hukumnya. Nah, ketika hal ini mata melihat misalnya, tapi mata kada pernah membuat pengakuan, karenanya tahu sumbernya. Ini kada melihat, berlaku sudah. Ya, berlakulah segala perbuatannya ini kembali. Ini asal, ini zat. Bahasanya tempat kembali. Nah, ini adalah hukumnya. Ampun, mendapatkan ampunan. Dalam bahasa lain disebut dengan pahala. Untuk mendapatkan hukum, ya kan, ampunan atau rahmat atau pahala, tak dan wow, ini rumus hidup. Nah sekarang kita rasakan. Bertemuan lah, tak pakailah kitab Taurat nih. Tak pakailah akhirnya kitab Taurat. Ketika kita, makanya kan dari rumus kesemuaan kajian, apa aja judul kitabnya, ujung-ujung sebutin satu kata aja kita. Jangan ada keakuan ya. Makanya kita pengajian seolah-olah penjelasan tak bulit-bulit, padahal ada. Karena setiap bab, ya kan, setiap apapun namanya kajian pasti seperti itu, harus kembali. Kada mau ada. Kita rasakan bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Membaca aja kada suah. Biasanya kita membaca Taurat. Bagaimana kita mengimaninya? Membaca aja kada suah. Lawan umatnya lain, ya kita umat Nabi Muhammad, ya kan? Terbentuklah pemikiran sugesti seperti itu. Bagaimana kita mengimani malaikat? Bagaimana kita mengimani kitabnya? Terasa. Ternyata Taurat adalah bagaimana syariat, perbuatan kita, perilaku kita, atau dalam bentuk lain syuhudnya kita. Kayak apa nih? Syuhudnya kita ini kayak apa? Oh, disebut dengan Taurat, kan mudah tuh. Irit jadinya kita. Dari huruf aja sedikit. Setiap yang kita lakukan, tangan bergerak, kaki melangkah, mata melihat, telinga mendengar, tidak ada sama sekali bahwa mengaku mataku yang melihat, lidahku yang berkata, telingaku yang mendengar. Itu sudah tahu, sudah tak dan hasilnya, hukumnya apa? Rahmat dan pahala, ampunan jasa. Dan itu kan dari syariat. Pertemuan kita itu mengimani yang disebut dengan Taurat. Kalau hapus titik duanya loh, Taurat ya, hapus titiknya, hak ini nah, asal kita
Ini disimbolkan dengan Musa, ya, Musa. Mim dan sin. Mim ini jiwa, sin ini syariatnya. Jiwa itu nang dihisap, ini nang menanggung beban. Setiap jiwa itu ya akan dihisap. Ada penjaganya. Tuh, makanya disebut dengan Musa. Makanya di dalam kejadian sejarah Nabi Musa lah nang mencari Tuhan. Nabi Musa cari Tuhan. Jadi ini turun dulu. Oh, ternyata Taurat ini merupakan adalah kisah awal-awal kehidupan manusia. Taurat awal-awal. Jadi ini awal kehidupan. Awal kehidupan. Semangat orang hanya hidup kan pasti sibuk. Kenapa aku hidup? Kan si Tuhan, mana Tuhan ya? Jadi Tuhan ya. Ini awal kehidupan. Jadi kesimpulan, kita diri kita. Ketika rangkuman, rumusan, konstruksi diri kita sudah rapi, terbentuk, diadakanlah diri tadi, disusunlah diri. Kemudian diri tadi dihidupkan. Maka diri yang hidup ini petunjuknya dua. Artinya setiap tindakan ia harus kembali ke asal. Jangan ada keakuan setiap tindakan. Kalau ada, nih ada hukuman. Taurat. Nah sekarang kita rasakan kita menghidup nih. Kita mengalami masalah, mata kita melihat, telinga kita mendengar. Titik kesadaran kita itu menuduh matakah yang melihat, telingakah yang mendengar. Apabila kesadaran kita tidak mengembalikan ke asal, maka kita gugur daripada mengimani kitab yang bernama Taurat. Gugur jadinya. Kemudian Zabur, ya, Zabur. Ini awal kehidupan. Sementara di zaman Zabur ini mengikuti syariat dan hukum di sini. Di sini hanya zikir. Nah, ini konsepnya di sini adalah isinya zikir, doa dan pujian. Disebut dengan daud. Kenapa kitab Zabur itu isinya lebih kepada zikir, doa dan pujian. Dari segi isi itu, ya. Nah sekarang bagaimana kita mengimani Zabur? Dijelaskan di kitab-kitab tafsir bahwa Daud ini mengajarkan umatnya tatap aja umpati aturan yang sudah disampaikan oleh Musa. Ya kayaknya kita pergantian pimpinan atau presiden, kita tetap mengikuti undang-undang sebelumnya tuh sama kayak itu. Sama. Diri kita kayak apa, bagaimana diulah nih sesuai apa yang ada di dalam Taurat. Begitu dipahami, oh ternyata mata melihat bukanlah mata yang melihat. Oh ternyata telinga mendengar bukanlah telinga yang mendengar. Oh ternyata tangan bergerak bukan tanganlah yang bergerak. Ya kan? Akhirnya sesungguhnya berarti zahir kita ini, tubuh kita ini adalah zahir. Ini kan zahir, ya kan? Zahir.
Jiar, berarti tubuh kita ini mati. Nah, bila kita ada merasa hidup, ya sudah. Udah kita ada merasa hidup. Berarti siapa? Namun sesungguhnya dia akan kembalilah kepada roh jadinya. Ini menyaksikan terus. Hampir sama aja dengan ini, tapi ini lanjutannya, lanjutan daripada Taurat. Contoh aja, lampu dan kipas angin. Lampu yang ada menyala, kipas angin ada berputar, tuh satrom semuaan. Nih perilakunya sudah. Nah, itu para. Makanya akhirnya isi Jabur ini zikir, doa, dan pujian. Alhamdulillah, ya kan? Masya Allah, ya kan, pujian semuaan. Kenapa? Kalimat-kalimat pujian itu menyatakan ia mengembalikan apa yang ia rasa kepada roh. Sebut dengan Daud, hurufnya aja dal. Daud, dan sesuatu yang tampak dalam garannya. Ini tangan tampaknya, ya kan? Ini tangan tampak dalam. Kenapa pada bergerak? Ternyata nang bergerak nih ada Hamzah. Dong, ini sesuatu yang bergerak. Akhirnya apa? Ya kan? Ditampakkanlah sesungguhnya siapa yang bergerak. Ini tampak pada Jahir. Ini tampak aslinya. Nah, inilah sesungguhnya. Ini yang sesungguhnya, intinya. Nah, Masya Allah ditampakkan. Ini dengan ilmu jadinya. Kita memahaminya dengan ilmu. Daud. Kalau kita rasakan, kan kita kada pernah biasalah membuka isi kitab Jabur. Ada lama kita isi kitab Jabur, atau biasa membuka kitab Jabur. Kalau Injil kemungkinan lah, ya kan? Ini jauh benar sudah jarang diisi. Bagaimana kita mengimaninya? Hanya karena harus mempelajari kitabnya kada dulu. Hanya kalau kita mengimaninya. Inilah kita bagaimana kita beriman menurut Ibnu Al-Arabi, bisa dari ayat, kalimat, atau dari huruf. Nah, kita bagaimana kita mengimani sesuatu hanya kita bukan dari hurufnya. Kita bukan dari hurufnya. Karena kitab itu pokoknya diri kita selingkungan ini, apapun perilakunya, aktivitasnya, tidak ada di luar satu huruf pun daripada yang sudah dikisahkan kitab. Ya. Taurat dan Jabur, pertemuan kita sudah. Taurat dan Jabur, kemudian kita jadi kita rasakan syukur kita beriman kepada Allah, mencari ilah kita dengan Allah. Amun masih mencari dengan Allah, selamanya kada akan bertemu. Kenapa? Karena kita kada sadar diri. Begitu kita bedah diri kita, kada jadi diri kita sedang mencari. Oh, ternyata la ilaha illa huwa. Oh, tunjuk kita kepada diri kita. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Mencarilah kita dengan Jibril, Mikail, Israfil, kada lagi. Ternyata penamaan roh yang bertempat pada tempat suatu organ tubuh, lalu bernamakan Jibril sebutannya. Mencarilah kita di diri kita sebenarnya. Sekarang lagi kita kepada kitab-kitabnya Taurat dan Jabur. Ternyata sikap kita pun bernama lagi. Artinya yang kita perbuat ini bernama, dibukukan kelakuan kita. Menjadi kitab Taurat, menjadi kitab Jabur, bernama jadinya.
Kemudian diturunkanlah Injil. Ini harus kita pecah bagi hurufnya. Ya. Nah, kita potong, ya-nya kita buat Injil. Berarti kalau di sini awal kehidupan, ini awal kehidupannya, ya. Berarti di sini perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Ini awal kehidupan, ini awal perjalanan kehidupan. Bagaimana sikap kita, zikir, doa, dan puji-pujian. Di dalam doa ada sholat dan sebagainya di sana. Tapi kenapa dia disebutkan sholat? Nah, ya, karena di zaman Nabi Musa cara ia kembali dengan batinnya, zikir, doa, dan puji. Nah sekarang dari Taurat dan Zabur. Kalau Taurat sekarang disebut apa nih? Agama apa? Apa aja kira-kira? Buddha lah. Kalau ini siapa ampunnya? Musa ini ampun siapa? Keturunan dari atau sebutannya adalah Yahudi. Ya. Agama apa? Yahudi, Nasara, Majusi, Islam. 4. Jadi inilah sekarang yang disebut dengan Yahudi. Kenapa bernama Yahudi? Karena redaksi catatan itu diubah-ubah. Itu. Makanya bagaimana Nabi itu meletakkan yang disebut dengan sejarah Hajar Aswad bersama-sama Yahudi, Majusi, Nasara, dan Islam. Tapi di Indonesia juga nama kan disebut dengan Buddha. Bukannya kesini disebut dengan Hindu, ya, Kristen, Islam, lalu gitu. Ya, artinya penamaan agama itulah ulang turun temurunnya. Tapi kita kembali ke asal Yahudi, Majusi, Nasara, Islam. Nah di sini perjalanan hidup berarti disebut dengan kita ini berperilaku, makan, minum, menangis, tertawa, itu jabur ngeranya. Perjalanan hidup kita ini kita lewati terus, kita nikmati terus, kita rasakan terus, itu jabur. Tapi dalam menikmatinya itu, dalam merasakannya itu, boleh kada sampai kada kasihnya. Bila kada sampai kasihnya lain jabur. Ini kita lah apa berjalan pasal dihuduk jadi duduk kita apa semuaan. Ketika berjalan sadarlah kita. Ini kehendakku kau berjalan, betisku kan berjalan. Atau terjadi ke atas kehendakku kan. Kemudian kan adalah kita berpikiran lagi itu. Bila ini sudah kembali lagi, itu karena jabur, karena sudah kembali. Artinya setiap detik apa aktivitas kita itu, harus kembali sadar. Tuh. Nah, batis berjalan. Oh, kuatnya batis ya, ini apa semua. Batislah memang berjalan. Nah, artinya ada kekuatan. Siapa kekuatannya? Kembalilah baca kitabnya ke asal ini. Tahu. Itu makna jabur. Lanjut, diturunkanlah lagi. Artinya semakin ini awal kehidupan. Ini perjalanan kehidupan, berarti setelah menjalani hidup sudah diturunkanlah Injil. Lalu bernama Nasara. Artinya di sininya titik sadar dan siapa sesungguhnya Nabi itu. Ya, makanya Nabi Isa terkenal dengan menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, cuma Nabi Isa kan menghidupkan orang yang sudah mati. Nah sekarang apa garam yang dimaksud dengan Injil?
Injil diturunkan sebagai petunjuk. Nah, makanya kan banyak orang berpendapat turunnya Nabi Isa untuk mencari domba-domba yang tersesat. Orang banyak berpendapat seperti itu. Artinya, ini memang perilaku nang dua nih aja nih tersesat jalannya. Ada keakuan diri itu makanya tersesat tuh Nabi Isa. Ada keakuan diri. Lalu Nabi Isa lah diturunkan. Lalu lah Nabi Isa dibekali dengan Injil. Ada perangkat di dalam Injil itu. Nah, sekarang ini Jabur kita lah. Nggak aja kita perilaku apa semua sadada. Kadeda keakuan diri kita semua. Maka ketika kadeda keakuan diri kita sudah kembali ke huruf alif, inyalah saikuman, dialah yang hidup. Ya, dialah yang hidup. Kemudian dialah yang hidup tadi, inilah yang disebut dengan dialah yang ini rohnya ini. Artinya dia yang hidup itu nih disebut dengan nur, kenyataannya. Kenyataan nur itulah kenapa disebut dengan jin sempurna. Makanya kenapa di dalam Injil ini Al-Quran adalah Al-Maidah menerangkan bahwasanya Isa menyuruh, memerintahkan, mengimani, membenarkan kisah Taurat dan Jabur. Diperintahkan ujian Nabi Isa, apa yang disampaikan mulai Taurat ini itu benar, imani, dipakai. Kenapa? Karena dari Taurat sampai Injil sesungguhnya nih perilaku nang dua ini Injil ngaranya. Perilakunya adalah nijin, ingat kita, ya kan? Sempurna, artinya sudut pandang kita, kita itu ternyata orang ini hidup kada pernah memandang apa yang terlihat, apa yang terdengar oleh telinga dan mata. Ia melihat ke dalam Injil. Injil kan? Artinya makhluk yang sadar diri. Nih. Tapi bila inya kada sadar diri, ya mati. Ini cuma hidupan, cuma bangkitkan. Makanya ketika kiamat Nabi Isa turun membantu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang menyampaikan bahwa sesungguhnya aktivitas kehidupan ini adalah jiwa kaina yang bertanggung jawab nantinya. Kada sadar juga turun Nabi Isa membantu. Nih, makhluk inilah disadarkannya kembali ke alif, lam, dan jim. Oh, kenapa aja yang ada ditulis ini kan penyerta, ini kan menerima semua yang ditakdirkan diterima. Kita pokok-pokoknya yang kita pakai. Maka apa sebutannya Isa? Ini adalah kesadaran hidup. Kesadaran hidup jadinya. Ini bagian hidup, itu hidup yang sadar. Artinya disebut dengan kesadaran hidup. Tapi ya Taurat, Jabur dan Injil ini banyak dirubah. Lalu lah bernama Kristen, ini kita Hindu, ini nama Buddha. Artinya Buddha dan Hindu ini ahli dalam meditasi, cek ya. Kenapa? Dari namanya aja jelas sudah. Ini kadang-kadang awal kehidupan. Awal kehidupan dia tahu sesungguhnya siapa dirinya. Tinggalkannya saya. Siapa sesungguhnya yang berlaku? Tahunya. Orang hidup dan Buddha adalah jadi hidup. Tetap di situ. Sementara Isa menerangkan dengan kebangkitan. Dibangkitkanlah mandua. Ini bujur sudah, lalulah dibangkitkanlah makhluknya untuk kembali ke hidup. Lalulah dinamakan lagi dengan bahasa lain, mencari domba-domba yang tersesat. Banyak orang yang hidup ada sadar bahwa nang ini nih Injil. Bagaimana kita beriman kepada Injil? Kita kitab yang terdahulu. Kalau kita sadar, ini hidup kita disadar Injilnya. Kalau di sini kita kan ada keakuan nih. Kita ini perjalanan hidup sama dengan bentuk syukur, ya kan?
Perjalanan dunia syukur karena zikir, doa, dan pujian. Ia menyadari siapa yang berlaku dalam syukur jadinya. Sesungguhnya tahu. Sementara di sini ini kesadaran hidup. Hidup yang sadar. Nah, Taurat, Zabur, Injil, bertamuan lah kita tanpa membaca kitabnya dari judul kitab. Kenapa diturunkan kepada Isa? Nah, ya, Alif dan Shin. Nah, jelas. Ada bahwa ini batang tubuh, ini nyawa, roh, inilah sesungguhnya semua. Ini kembalilah wahai batang tubuh, kembali. Bisa. Jangan mata-mata sudah jadi batang tubuh, kada sadar ketika tangan bergerak. Aku di tangan bergerak itu maknanya tersesat. Domba yang tersesat itu ya itu bahasanya tuh. Nah, kemudian diturunkanlah Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Barang siapa yang kada mengimani kitab-kitab ini tidak disebut Islam. Diragukan Islamannya, kada beriman. Nah, kita kupas lagi. Quran. Ya. Nah, Quran. Kita turunkan ke ayat dulu nih, alif kita turunkan ke ayat. Karena ini kembali ke asalnya. Ayat adalah ilmu, dengan ilmu dulu kita turunkan. Karena dari roh bila sudah berbentuk ilmu ya ain. Roh namanya dari dirinya ain. Makanya dengan Quran sekarang. Ini menyempurnakan daripada kitab sebelumnya. Sekarang kita cari. Ini kan kesadaran hidup. Sadar dari mana bahwa sesungguhnya diri kita itu mati. Ada berlaku jahir. Nah sekarang disempurnakanlah yang disebut dengan Muhammad. Ketika di sini bahwa sin ini mati, disebutnya begini, disempurnakanlah oleh Muhammad bahwa sesungguhnya sin itu pun daripada roh dalam kekuasaan. Saikungan itu adalah dalam kekuasaannya. Siapa yang dalam kekuasaannya? Ternyata jahir dan batin inilah akhirnya yang disebut yang awal, ya kan? Ini yang awal, nah, yang awal, yang batin, yang akhir. Wal awalu, ya kan? Wal batinu, ini yang akhir nih, akhir ini dalam kekuasaannya. Wal awalu wal akhiru wal batinu wal zahiru. 6 awal, 6 yang ada, yang jahir, yang akhir itu disempurnakan. Artinya kesemuanya itu adalah dalam kekuasaannya. Itu berarti inya juga aja. Makanya kan banyak belajar umat Nabi Muhammad inya juga aja biasanya. Ya kan, dia juga. Tuh. Maka disebutlah Taurat, Zabur, Injil dalam kekuasaannya. Perilaku kita tuh, karena kita sadar siapa kisah kita yang awal, pelajari dari Musa. Kemudian bagaimana kita berperilaku dalam Islam, sholat kita, doa kita apa semua. Perilaku siapa? Ternyata ini juga. Yang batin juga tetap. Kemudian Isa, ya kan? Isa ada sinnya. Ternyata yang jahir ini boleh adalah yang akhir juga. Disempurnakanlah. Lalu disebut dengan huruf. Semuanya itu dia dalam kekuasaannya. Ketika sampai dalam kekuasaannya, inilah yang pemegang rahmat. Daripada yang 3 itu, akhirnya Dina mendapatkan rahmat ampunan.
Sementara ain ini, nih makanya lepaskanlah ilmumu. Di situ tadi otak berpikir, lain mata aja yang melihat, lain telinga yang mendengarkan ilmu. Lepaskanlah ilmumu, karena semuanya itu adalah aku. Aku dalam arti nur juga dia. Tuh. Makanya la ilaha illa anta sampai ke sini. Sebut Quran. Berarti apa yang disebut dengan Quran? Ya, yang disebut Quran itu dirinya. Ada lagi nih. Tinggalkanlah ilmunya. Kita ini sembahyang karena berilmu, puasa karena berilmu, haji dan sebagainya karena berilmu. Namun tidak ada ilmunya kalau kau menggawi. Begitu kita tahu, maka lepaskanlah ilmunya. Semua antum gawiannya. Aku itu katanya Quran. Kita ini ya Quran sebijian nih, ini sebijian. Perilaku apa semuaan. Makanya kata Umar bin Khattab, janganlah engkau tertipu dengan orang yang hafal bacaan Quran, bagus bacaan Qurannya, tapi ikutilah orang yang perilakunya Al-Quran. Kan banyak orang hafal Quran, tapi lawan jin takutan sama iblis. Tukannya perilakunya ada Al-Quran. Kalau kita sampai di sini adalah jin, adalah iblis. Tidak. Itu karena diri kita ini adalah Al-Quran sebijian. Nah, ini Al-Quran. Kalau di sini kesadaran hidup, ya kan? Berarti Al-Quran apa? Tujuan. Ya, berarti karena sadar, berarti hidup itu ada yang disebut dengan tujuan. Kemana tujuannya? Kembalilah kepada nur. Semua adalah nur. Kalau di sini tadi kan masih memakai jakarta itu ada batin, ada zahir, memakai di sini. Akhirnya inya juga, dia juga. Jadi berarti kalau hidup kita ini kada sampai di titik sini, berarti kita belum memakai Al-Quran lagi. Cuma hanya membaca Al-Quran, Al-Quran buju-buju, perilakunya, kehidupannya, semuanya, sadarannya. Nah, kita simpulkan apa yang disebut Alkitab atau kitab. Artinya rangkuman daripada cerita diri kita. Rangkuman semua, cerita diri, cerita makhluk semua. Ketika kisah ini sudah ada, disebut dengan kitab. Ya kan? Kitab diri, gitu kan? Kitab diri ya. Diri itu ya kita. Akhirnya catatan diri kita dari awal penciptaan, rumusan adanya diri kita disebut dengan Alkitab. Rumusan diri kita adanya disebut dengan Alkitab. Kemudian diri kita yang ada ini ia hidup, ia bernyawa, disebut dengan Taurat. Nang bernyawa ini ya melakukan aktivitas seperti yang berjalan hidup. Bagaimana suhutnya di dalam melakukan aktivitas disebut dengan Zabur. Kemudian di dalam melaksanakan kehidupan tadi, ia beraktivitas tadi, baik doa, baik zikir, ya kan? Ia tahu sesungguhnya siapa zikirnya. Nah, melakukan zikir itu siapa? Disebut dengan kesadaran diri. Ketika ia sadar diri, ternyata ia diri, berarti tujuan ada dirinya ini adalah untuk kembali. Lalulah disebut dengan Aslamah, lalu disebut dengan Islam. Nih, tujuan hidup adalah kembali. Diadakannya itu adalah untuk kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disebut dengan al-budun. Ia kembali itu.
Jadi kalau di sini memang kita cukup singkat menjelaskan karena kita sudah, kalau kita ulang ke penjelasan misalnya dari Taurat, kita ulang ke ilmu huruf ya kan, dihembuskan rohnya begini kejadiannya kan, seolah akan panjang penjelasan. Tapi karena kita sudah memahami dengan kisah-kisah awal kejadian peniupan roh yang awal itu, dan kita sudah ingat kita apa, sehingga kita ada kadar mengulangnya. Namun kalau di tempat lain kita akan lebih panjang penjelasan, karena ada sebahagian yang memang baru duduk, baru tahu, akhirnya kita panjang mengisahkan diri kita dulu. Oh kayak ini kisahnya, hanya kita bernama Alkitab, hanya bernama kitab diri ya, kayak ini kejadian diri kita disebut dengan kitab. Kemudian diri kita hidup inilah lalulah bernama lagi, apa nama awalnya kehidupan kita ini bernama Taurat. Kalau hidupnya kada sadar, kada tahu kisah, kada Tauratnya. Kemudian di dalam menjalani hidup ya kan ada keakuan diri terus, kada jabur merenya. Karena ada keakuan terus ya kan, kada menuduh ke lain, turun Nabi Isa untuk menyadarkannya. Dibangkitkanlah, sesungguhnya yang hidup adalah roh ya, turun Nabi Isa untuk menyadarkannya, makanya sebagai petunjuk. Kemudian disempurnakanlah, turunlah Al-Quran, kesemuanya itu aku juga, Nur juga aja. Itulah ringkasan kita bagaimana kita mengimani kepada kitab-kitabnya. Alhamdulillah di satu pertemuan sudah kita tuntaskan, karena untuk jamaah di sini sudah, artinya ada atau tidak ada yang ketinggalan tentang memahami awal-awal kejadian diri, sehingga kita bisa cukup singkat menjelaskannya. Untuk itu setelah ini boleh kita hujah, kita adakan tanya jawab dan sebagainya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.